Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati dakwati wa tarbiyah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan aktivitas rutin kita untuk kuliah Mubalighin Aulia Utis'ah dengan berbagai kajian-kajian yang berhubungan dengan dakwah dan tarbiyah. Kita berharap hanya kepada Allah, semoga dengan wasilah aktivitas kita untuk melaksanakan gerakan dakwah dan tarbiyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, yang kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ya, materi-materi dakwah dan tarbiyah, untuk mengingat kembali apa yang telah kita kaji dan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sekilas ya, kita manfaatkan waktu sedikit untuk latihan diskusi ya. Latihan diskusi interaktif, kita saling apa ya, urun rembuk, saling memberi masukan dan lain sebagainya. Tentunya yang hubungannya dengan materi dakwah dan tarbiyah yang sudah kita dapatkan dari kuliah Mubalighin ini. Untuk mengawali ini kita berangkat dari
dakwah dulu, dakwah dan tarbiyah, dakwah dan pendidikan itu. Dan kita sudah berjalan pada dasarnya ya, kita sudah melaksanakan. Kita hanya untuk apa? Untuk memperkuat hujah, tahu ya, hujah argumentasi. Kenapa kita kok mau capek-capek, supaya kita jangan seperti orang yang nggak punya harapan itu ya, kan nggak enak. Kita punya harapan, punya orang mencangkul, orang bercocok tanam, kan ada harapan untuk panen gitu ya. Ya ini itu yang memotivasi kita, yang mendorong kita, yang menyemangati kita untuk sungguh-sungguh tak kenal lelah, penuh dengan semangat untuk melakukan dakwah dan pendidikan. Nah, tolong dijelaskan ya, nanti gantian boleh, atau ada yang mewakili nanti dilempar lagi ke teman. Nah, kalau kurang sempurna disempurnakan oleh yang lain. Sebetulnya apa yang memotivasi kita untuk mau bergerak di bidang dakwah dan pendidikan itu, yang mendorong kita apa kira-kira? Tolong dijelaskan itu. Siapa? Tinggal begini itu boleh. Siapa? Harus berani. Apa ya? Ya siap. Nah, gitu dong. Motivasi saya pertama ya Pak, Ya. motivasi saya Ya. kenapa mau turun Ya. di bidang pendidikan ini. Ya. Pertama gini, sebetulnya saya agak prihatin dengan anak-anak sekarang gitu. Anak sekarang. Iya, zaman sekarang itu dia tidak apa sih namanya, hanya bisa mengenali, bisa membaca Iqra saja gitu kan. Terus banyak juga anak-anak yang kadang dalam apa sih namanya itu, dalam belajar tentang ibadah, tentang bersuci gitu ya. Nah, motivasi saya gini, karena mungkin mohon maaf, bukannya saya punya ilmu disebutnya pengetahuan sedikit gitu. Alangkah sayangnya kalau misalnya ini saya yang tahu ilmunya, misalnya saya nggak sampaikan ke anak-anak. Itu pertama motivasi saya. Dan kedua motivasi saya itu gini, sekarang kan saya udah dulu kan kerja gitu, sekarang ada di rumah. Sehari-hari itu kan nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Nah, motivasinya apa? Kalau misalnya saya ngadain ini atau ngaji atau ngajar anak-anak itu mungkin bermanfaat gitu, walaupun saya tahu satu huruf atau satu ilmu gitu, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak gitu. Nah, itu motivasi saya. Jadi itulah, walaupun saya jauh gitu masih saya jalani gitu. Satu itu, mudah-mudahan saya menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itu motivasi saya pertama. Dan melihat kondisi sekarang, anak-anak sekarang jauh dari zaman dulu saya gitu. Zaman dulu saya itu anak-anak kecil itu sama orang tua dulu gitu ya, itu azabnya itu saya acungin jempol. Dulu saya sama ibu saya, kalau saya lagi duduk, ibu saya lagi duduk misalnya, saya mau lewat ke depan, itu saya permisi. Kalau belum dipersilahkan sama ibu saya lewat, saya nggak berani. Zaman dulu ya Pak. Tapi ngelihat anak sekarang itu, akhlaknya itu ya Allah gitu. Jadi sama orang tua, kadang sama itu, kalau jalan-jalan aja sama orang tua. Nah, itu motivasi saya seperti itu. Pengen memperbaiki atau apa sih namanya? Ada yang mau menambahkan? Cukup dulu. Cukup ya. Ada yang menanggapi? Ya apa Ya boleh, nggak apa-apa. Kan lu mewakili ya, mewakili lah ya. Anggap aja itu mewakili. Dan saya juga sepakat. Saya yang lain insya Allah sepakat lah. Dan tidak salah, dan jangan takut salah.
Jangan takut salah. Manusia tempatnya salah, jangan takut salah. Justru dari kesalahan itu kita akan tahu yang benar. Namanya diskusi ya. Ya. Ada yang lain ada? Mau menambah atau memberi masukan? Ya, siap. Kalau saya sih Pak ya sama deh sama Bu Yanti ya. Ya. Pak. Kalau saya kan dulunya juga kalau saya sendiri itu kan memang basisnya guru itu emang nggak ada kan, dulunya nggak ada. Saya sekolahnya sekolah umum dari SD sampai SMA itu sekolah umum gitu. Ya. Terus ya motivasi itu gini, itu dari alhamdulillah tuh diajak Bu Lasri pertamanya Ya, saya. ya. Kan Bu Lasri sendirian keteteran Ya, akan bukan dakwah. baikin. Ngajak bukan dakwah. Ya, terus ya saya juga menilai diri saya sendiri mungkin sekedar ikro, insya Allah saya Ya. bisa kan gitu ya. Lagian waktu itu saya juga udah nggak kerja itu kan, saya sempat kerja lagi pandemi, lagi apa Pandemi. COVID ya, Ya, lagi pandemi. COVID itu emang apa sih maksudnya tuh ada dampak positif buat saya gitu. Waktu pandemi pengajian pada tutup, Nah, di sini itu. rame. Nah, saya itu Mbak Lasri kan keteteran, saya juga mikir ini ilmu sedikit ini mudah-mudahan insya Allah itu bisa saya kasih sama anak-anak walaupun cuma A, ba, ta gitu ya. Satu huruf Ya itu motivasi saya. Terus apa sih namanya itu, melihat anak-anak di pengajian lain tutup, di sini di Padepokan doang yang masih buka kan, yang Iya, kiai masih iya. izin. Ya. Di sini kekurangan guru itu motivasi saya pernah Iya. ceritakan. Padahal kalau ilmu apa-apa saya Iya. memang saya murni dari sekolah umum, jadi Iya. ilmu agama saya minim banget. Iya. Ya motivasi saya itu tuh apa sih, membantulah paling kurangnya anak-anak Iya. yang lagi butuh gitu ya, lagi Iya. butuh masih pandemi itu masih pendidikan di Malaysia itu tuh. Saya mah ya itu nanti saya mudah-mudahan dengan ilmu saya yang ada sedikit dari kampung dulu saya terapkan sini bermanfaat bagi anak-anak gitu Ya. dong. Ya, nambahin dari Yanti hampir sama deh, motivasinya hampir sama. Iya. Itu aja. Boleh kita simpulkan dulu ya. Ya, ini dua udah mewakili, nanti ada kekurangan bisa ditambahkan. Pak Dedi bisa menambahkan, Pak Satyoto bisa menambahkan, Pak Nur bisa menambahkan, Bu Latif bisa menambahkan apa boleh. Saya simpulkan dulu kesimpulan yang saya terima dari keterangan yang ada. Satu, yang memotivasi untuk bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, tarbiyah ya, dakwah dan tarbiyah. Pertama adalah rasa prihatin tadi saya. Prihatin kan berarti kekhawatiran. Kenapa prihatin? Khawatir nanti anak-anak kalau begini terus mau bagaimana, kan itu ya mendorong. Kemudian membulatkan tekad lah dengan batas kemampuan yang ada untuk memberanikan diri mengamalkan ilmu itu ya demi ya untuk perhatiannya supaya syukur-syukur bisa bermanfaat menjadi ada perubahan yang lebih baik atau yang baik gitu. Satu itu. Kalau masalah pekerjaan kan sekarang sudah tidak bekerja ya, itu kan bagus, pekerjaan sudah nggak ada ya kan, nggak pensiun misalnya kan, ada waktu kosong masa dibiarkan sia-sia. Sedangkan kesibukan yang lain kan sudah dikerjakan, rumah tangga itu juga ibadah sebetulnya, bukan tidak ibadah ya, itu ibadah. Kalau kita ikut kemarin kita mengkaji tentang apa sih ibadah itu kan, mengurus rumah tangga kan juga ibadah. Namun kan tidak seharian full ngurus, ada waktu senggang kan biasanya bekerja, ini enggak. Alangkah sayangnya kalau waktu yang merupakan nikmat anugerah dari Tuhan berjam-jam kok cuman dipakai nganggur tanpa ada manfaat apa-apa. Kan itu bagus ya. Nah, dua, cakep. Kan tentunya hal itu kan dari diri kita ya. Kemudian ada nggak hujah? Hujah itu argumentasi yang lebih memperkuat. Gitu. Nah, kalau saya begini nih, mesti Allah suka tuh. Sekarang ibu begitu, kalau kira-kira Allah nggak suka juga nggak itu ya. Kira-kira kalau saya mempunyai motivasi begini, sesuai nggak dengan apa yang dianjurkan atau dikehendaki Allah dan Rasulnya? Kira-kira ada nggak hujah yang mendukung argumentasi ibu barusan, motivasi ibu? Ada nggak hujah yang mendukung? Dalil? Ada.
Coba tolong disampaikan apa dalilnya, dari mana itu? Dalilnya saya nggak bisa ya Pak. Ya. Cuman ini aja gini, ada dalil kan yang 3 yang kita akan bawa itu kan. 1 katanya anak ilmu yang bermanfaat, 2 doa anak soleh, Ya. 3 apa ya 3 Sedekah amal Ya. jariah. Salah Nah satunya itu ilmu, ya salah satunya ilmu yang bermanfaat Ya. gitu. Nah itu yang saya pikir, oh iya ya, kenapa enggak gitu, saya harus Ya. beriin seperti ini Ya. gitu. Intinya kan baru 1, Iya. supaya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak, gitu Iya. kan, supaya ilmu jadi manfaat. Iya. Tetapi kan rasa keprihatinan itu kan, Ada. kenapa prihatin, kan ada dorongan gitu. Iya. Kira-kira prihatin kita ini sesuai nggak dengan yang dianjurkan Allah, dikehendaki Allah? Ada nggak hujah itu? Ada di sini. Ada. Ada di Coba sampaikan hujah itu apa? Anissa, Di surat mana ya tadi ya? keturunan yang lemah. Ya itu yang keturunan lemah itu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya Nah, surat apa itu? Surat An-Nisa. Dari firman Allah. Ya. Coba bisa dibacakan nggak, coba? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashal ladzina law taraku min qalbihim zuriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Coba artinya apa? Saya kurang paham bahasa Arab. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Keren. Ibu berbicara tadi itu keren kan? Punya motivasi, ya kan? Argumentasinya itu kan, motivasi itu kemudian ditunjang dengan hujah. Berarti kan niat dan motivasi, semangat ibu itu didukung oleh Allah, karena Allah pun menganjurkan tentang keprihatinan tadi itu dengan ayat itu kan. Keren nggak kalau orang tuh ngobrol begitu, keren nggak? Itu sama bisa ceramah sebetulnya, bukan nggak bisa, itu kan keren itu. Coba sampaikan lewat ceramah, lewat kultum, lewat kumpulan-kumpulan. Terus tadi hadisnya kan, ida mata benu agama ikotoa amaluhu ilamin salasin sodakotin jaratin au ilmin yuntafaubi au aladin soleh yatullah. Ibu sudah punya hujah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, kemudian hadis sabda Rasulullah. Tuhan Muhammad meriwayatkan itu, apabila anak Adam meninggal dunia maka putus amalnya kecuali 3. Keren nggak itu? Kaulan sadida apa bukan? Nah, coba kalau kaum muslimin dan muslimat setiap apapun yang dia lakukan itu punya dasar yang kuat seperti itu, bukan ikut-ikutan. Keren nggak? Wira sama 11-12 ya, 12. Itu kan karena waktu yang tepat, waktu itu pas Covid semua tutup, di sini buka kan begitu ya. Sama itu masalah waktu. Intinya menyepakati apa yang disampaikan Bu Yanti gitu kan. Nah, ini ya. Keren nggak? Begitu maunya. Dengan ngomong ngalor ngidul kagak jelas. Dari mana tuh sumbernya ngomong gitu? Apa alasannya kamu prihatin? Terus untuk apa kamu capek-capek itu? Buahnya apa nanti? Keren kan? Keren. Ya. Ada yang lain barangkali? Ya, saya tambah. Tadi keprihatinan diantaranya karena melihat generasi. Saya itu kalau dengerin ceramah, saya bisa nangkep kan? Ceramah Bu Yanti nyampe ke saya nggak? Saya bisa jelasin lagi. Namanya ngaji loh, zaman pulang ngaji nggak bisa ngasih keterangan. Saya bisa ngasih keterangan sesuai dengan apa yang ini sama Ustazah barusan. Tadi Ustazah menyampaikan,
Saya prihatin Pak, melihat kondisi anak-anak sekarang. Sehari-harinya cuma sibuk dengan medsos, gitu ya. Apa medsos itu negatif? Apakah medsos itu negatif? Enggak. Nah, enggak kan? Jadi tidak harus medsosnya sebetulnya. Medsos itu hidupnya tergantung kita. Medsos itu hidupnya tergantung kita. Loh, wong itu powernya kita yang mencet baru hidup, kalau nggak kita pencet mati dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan medsos itu aktif, tangan kita yang menggerakkan, dia nggak gerak sendiri. Nah, tinggal tergantung orangnya. Mentalnya mental positif apa mental negatif. Ya kan? Ada hal-hal yang negatif daripada negatif, tapi ini punya nilai positif. Membunuh orang itu negatif. Waktu dapat perang positif, pemberani dia. 1 lawan 3 berani. Bawa itu ya. Itu mental orangnya. Ini apa nawa itunya? Nah, ini yang jadi masalah. Karena memang mentalnya sudah negatif. Apapun yang dipegang jadi negatif. Pisau itu kalau di tangan ibu-ibu rumah tangga manfaat banget. Bisa jadi sok, bisa jadi sayur asem, bisa jadi... Tapi kalau pisau itu di tangan bajingan, kan bukan pisaunya dong. Nah, di sini kan kemudian timbul. Lalu langkah apa yang harus ditebus atau yang ditempuh, kemudian apanya yang akan diperbaiki? Itu kan tadi mental. Terus dihubungkan dengan akhlaknya. Anak-anak dulu dengan sekarang jauh. Tadi Ustazah bilang, dulu zaman saya mau lewat ada orang tua, mau lewat tuh harus permisi dulu. Kalau silahkan baru lewat. Orang sekarang dilompatin, emaknya aja kepalanya dilompatin, boro-boro permisi. Kalau dulu kan nunduk-nunduk gitu. Gitu kira-kira ya. Yang memotivasi keprihatinan itu. Berarti itu di bidang apa? Akhlak. Nah, makanya kemarin di materi kemarin kan jelas. Ya kan? Apa yang harus kita perbaiki? Sesuatu yang kita pandang lemah, itu ternyata satu dari bidang ilmu pengetahuannya lemah. Nah itu, ilmu pengetahuannya lemah, jadi dia tidak bisa memilah. Kalau nggak ada pengetahuan, dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dia ikut-ikut temenan aja karena tidak ada ilmu. Tapi yang ada ilmunya, saya yakin medsos itu bisa digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Medsos, mau belajar apa di medsos? Ada, jadi tidak selamanya hal-hal gitu itu dipandang negatif, tidak. Robbana ma khalaqta hadza, semua yang ciptakan, nggak ada yang sia-sia. Mental orangnya satu, dia tidak lemah ilmunya, pengetahuan nggak ada, sehingga apapun yang dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan, ngomong pun ikut-ikutan. Kalau coba seperti dipraktekkan tadi, ikut-ikutan apa punya dasar? Punya dasar. Kenapa? Ilmu pengetahuan. Kenapa? Sekarang aku kan kuliah loh, gitu loh. Udah nggak kayak kemarin. Kedua, akidah, keimanan. Itu. Yang ketiga, ibadah syariah. Baru yang keempat, akhlak. Maka itulah yang menjadi apa, pokok gerakan dakwah dan tarbiyah untuk memperbaiki ini, supaya jangan lemah, supaya kuat, supaya generasi kita menjadi generasi yang militan. Keren nggak? Nah, keren. Ditanyakan? Berat amat kelihatannya. Cekap? Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.